Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik teman-teman semuanya, saat ini saya akan menyampaikan tema tentang pengembangan sosial dan pembangunan pendidikan berbasis masyarakat. Mungkin yang pertama yang harus kita pahami adalah apa yang dimaksud dengan pendidikan berbasis masyarakat. Sesuai dengan namanya itu sendiri, bahwa PBM atau pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang lahir dari masyarakat itu sendiri atau dari suatu komunitas karena memang membutuhkan atau memerlukan pendidikan itu sendiri, sehingga segala hal yang berhubungan dengan pendidikan tersebut, mulai dari biaya, sarana prasarana, dan lain sebagainya, di awal pendiriannya itu biasanya memang hasil kerjasama dari masyarakat itu sendiri, kalaulah itu adalah terlahir dari suatu komunitas. Walaupun mungkin pendidikan berbasis masyarakat ini ada yang terlahir dari perorangan atau keluarga gitu. Biasanya kalau lahir dari perorangan atau keluarga berarti yang membiayai keberlangsungan pendidikan tersebut biasanya orang tersebut atau keluarganya gitu. Adapun di sini saya sebagai pendiri dan juga founder dari Kutab An-Nubuwah Sukabumi yang berada di bawah Yayasan Manhaj An-Nubuwah Fathus Salam. Alhamdulillah pada tahun 2019 kami sudah membuka kegiatan belajar mengajar, walaupun pada waktu itu ketika awal berdirinya sebetulnya hanya diperuntukkan bagi keluarga saja. Akan tetapi dalam perjalanan ada bahkan banyak, karena kalau lebih dari 3 itu berarti banyak anak-anak tetangga yang juga menitipkan anak-anaknya untuk belajar di kutab ini. Maka dari itu karena memang aturan dari pemerintah pada waktu itu, pada tahun 2021 kami mendirikan yayasannya, sehingga artinya pendidikan ini lebih dulu berjalannya daripada berdirinya yayasan. Padahal kalau dahulu seperti yang disampaikan oleh beberapa orang yang dia adalah perintis dan juga pendiri sebuah lembaga pendidikan, dalam hal ini pesantren atau yang sejenisnya. Kalau dahulu pesantren khususnya itu tidak harus di bawah yayasan, tapi berjalan aja gitu. Karena memang pun begitu dengan yang kami pahami tentang pendidikan berbasis masyarakat itu adalah pendidikan yang memang sebetulnya tidak harus di bawah yayasan gitu. Akan tetapi kalau hari ini karena menjadi sebuah aturan, maka ya kita ikuti dan taati apa yang
diarahkan oleh pemerintah. Jadi begitu. Adapun pendidikan berbasis masyarakat atau dalam bahasa Inggrisnya itu biasa disebut dengan society based learning, atau istilah lainnya itu adalah community based learning. Itu pendidikan berbasis masyarakat atau pendidikan berbasis komunitas. Itu adalah pendidikan yang memang terlahir murni dari masyarakat, ya. Jadi dari mulai berdirinya, pembiayaan dan lain sebagainya itu biasanya memang masyarakat yang bertanggung jawab tentang pendidikan tersebut. Adapun fungsi pemerintah pada pendidikan berbasis masyarakat itu adalah hanya sebatas membantu sebetulnya, ya, membantu untuk mengadakan fasilitas. Misalkan kalau belum punya gedung maka dibangunkan gedungnya. Kalau gurunya juga dibantu oleh pemerintah misalkan untuk kesejahteraannya. Karena apalagi hari ini banyak yang saya perhatikan pendidikan berbasis masyarakat itu yang hanya mengandalkan justru bantuan dari pemerintah. Padahal menurut saya itu adalah sesuatu yang keliru. Maka tidak heran kalau hari ini pendidikan itu seolah-olah dijadikan sebagai lahan bisnis gitu. Karena kenapa? Karena semakin bertambahnya siswa, maka semakin banyak income yang akan didapatkan oleh lembaga tersebut. Ya memang tidak salah, ya, demi menyelamatkan pendidikan itu maka misalkan harus diperbanyak siswa atau santrinya. Tapi yang kurang tepat itu mungkin ketika dijadikan lembaga itu sebagai lahan untuk berbisnis. Kenapa? Karena berbicara pendidikan dengan bisnis itu adalah sesuatu yang jauh berbeda. Ya, kalau bisnis itu di pasar, kalau pendidikan itu di sekolah atau di pesantren. Jadi secara konsep itu sebetulnya berbeda. Apalagi kalau dihubungkan pendidikan itu dengan politik. Ya, jadi antara pendidikan dan politik itu sebetulnya sesuatu yang berbeda. Walaupun kadang-kadang atau bahkan sering kondisi pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa antara pendidikan dan politik itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau politik itu lebih ke bagaimana berkuasa, kalau pendidikan itu lebih kepada bagaimana pendidikan Islam khususnya itu lebih kepada bagaimana seseorang itu bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih takut kepada Allah, bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendidikan yang di luar pendidikan Islam mungkin visi dan misinya itu sudah berbeda. Mungkin bukan itu tujuannya, malah bisa jadi tujuan pendidikannya itu adalah hanya semata-mata ingin mendapatkan hadiah material saja, ya. Makanya tidak heran kalau setelah beres sekolah atau bahkan beres kuliah itu setelahnya itu justru nyari kerja gitu, bukan menciptakan suatu pekerjaan. Karena memang kita hari ini sedang dibentuk oleh tradisi yang memang menjadikan seseorang itu seperti itu. Jadi seolah-olah pendidikan itu hari ini hanya untuk menciptakan mesin-mesin pencari uang seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.